Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6 seri yang kedua, kitab 2 Tawarik pasal 8, beberapa usaha Raja Salomo. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram kepadanya dan menyuruh orang Israel menetap di sana. Lalu Salomo pergi ke Hamat Soba dan menaklukkannya. Kemudian ia memperkuat Tadmor di padang gurun dan semua kota perbekalan yang didirikannya di Hamat. Ia memperkuat juga Bet-Horon Hulu dan Bet-Horon Hilir menjadi kota kubu yang bertembok, berpintu gerbang, dan berpalang, dan juga Baalat dan segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, segala kota tempat kereta, kota-kota tempat orang berkuda, dan apa saja yang Salomo ingin mendirikannya di Yerusalem, atau di Gunung Libanon, atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang yang masih tinggal dari orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yang tidak termasuk orang Israel, yakni keturunan bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri itu, dan yang tidak dibinasakan oleh orang Israel. Merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi orang Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo untuk pekerjaannya, melainkan mereka menjadi prajurit, atau perwira pasukan berkuda, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Dan inilah pemimpin-pemimpin umum Raja Salomo, 250 orang yang memerintah rakyat. Dan Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud ke rumah yang didirikannya baginya, karena katanya, "Tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud, Raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus." Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci, sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya, pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka, dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam, setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang. Karena demikianlah perintah Daud, abdi Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang Lewi dalam perkara apapun, juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo, dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan, sampai kepada hari rumah itu selesai.
Dengan demikian, selesailah sudah rumah Tuhan. Kemudian Salomo pergi ke Ezion Geber dan ke Elot, yang letaknya di tepi laut di tanah Edom. Dengan perantaraan anak buahnya, Huram mengirim kapal-kapal kepadanya, dan anak buah yang tahu tentang laut. Bersama-sama anak buah Salomo, mereka sampai ke Ofir. Dan dari sana mereka mengambil 450 talenta emas, yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-8. Sedikit perenungan mengenai pasal ini tentang prioritas utama orang Kristen. Salomo menata pemerintahannya dengan sangat baik dan rapi. Ia juga menata dan mengutamakan ibadah kepada Allah sesuai dengan perintah Musa, yakni mempersembahkan kurban setiap hari dan juga hari-hari raya yang harus diperingati oleh bangsa Israel. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 8 ayat 1 sampai 16. Namun, di samping itu ada usaha politik di bidang perdagangan antara Salomo dan Raja Huram. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 8 ayat 17 dan 18. Yang mana yang menjadi pusat perhatian utama Raja Salomo, apa pesan rohani bagi kita anak-anak Tuhan. Terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja halaman 41 alinea pertama sampai halaman 42 alinea kelima, atau dalam Alfa dan Omega jilid 3 halaman 57 sampai halaman yang ke-60. Terang kecil ini menjelaskan, pada zaman Salomo, kerajaan Israel membentang dari Hamat di utara sampai ke Mesir di selatan, dari Laut Tengah sampai ke Sungai Efrat. Wilayah ini dilintasi jalan raya perdagangan dunia dan kafilah dari negeri-negeri yang jauh. Tidak putus-putusnya hilir mudik lewat di sini. Begitulah Salomo dan rakyatnya dikaruniai kesempatan untuk menyatakan kepada segenap bangsa manusia akan tabiat Allah, Raja segala raja, dan mengajar mereka agar bertobat dan menurut Dia. Pengetahuan ini harus diberikan ke seluruh dunia melalui ajaran persembahan korban. Kristus akan ditinggikan di hadapan bangsa-bangsa agar semuanya boleh hidup. Ditempatkan sebagai kepala suatu bangsa yang telah dipasang sebagai mercusuar untuk bangsa-bangsa di sekitar. Seharusnya lah Salomo menggunakan hikmat karunia Allah dan kuasa pengaruh menyusun dan mengatur suatu pergerakan untuk menerangi mereka yang acuh tak acuh terhadap Allah dan kebenarannya. Dengan demikian, orang banyak seharusnya dimenangkan menjadi setia pada perintah-perintah ilahi, dan orang Israel seharusnya dapat dilindungi dari kejahatan-kejahatan yang dijalankan oleh orang kafir, dan Tuhan yang mulia seharusnya dapat dihormati secara akbar. Tetapi Salomo kehilangan pandangan terhadap maksud yang tinggi ini. Ia gagal dalam menggunakan kesempatan-kesempatan emasnya untuk menerangi mereka yang mondar-mandir melewati wilayahnya atau yang tinggal di kota-kota besar. Roh mengabarkan Injil yang ditanam Allah di dalam hati Salomo dan di dalam hati orang-orang Israel yang benar telah diganti oleh suatu roh berdagang. Kesempatan-kesempatan yang menghasilkan kontak dengan banyak bangsa hanyalah digunakan untuk kemuliaan pribadi. Salomo berusaha memperkuat kedudukannya secara politis
oleh membangun benteng kota-kota di pintu-pintu gerbang perdagangan. Ia membangun Geser kembali yang berdekatan dengan Yope yang terbentang di sepanjang jalan antara Mesir dan Syria. Dari Bet Horon ke arah barat Yerusalem, menguasai lalu lintas dari jantung Yehuda menuju Geser dan pesisir pantai. Megiddo yang terletak di jalan Kafila dari Damaskus ke Mesir dan dari Yerusalem ke utara, dan Tadmor di padang gurun, terang besar Alkitab 2 Tawarik 8 ayat 4, sepanjang jalur Kafila-Kafila dari timur. Semua kota ini diperkuat dengan benteng. Keuntungan-keuntungan dagang dari jalan keluar di kepala Laut Merah diikuti dengan pembuatan kapal-kapal di Esion Geber di tepi Laut Teberau di tanah Edom. Pelaut-pelaut yang terlatih dari Tirus menyertai anak buah Salomo. Mereka berhasil membawa kapal-kapal ini ke Ofir dan mengambil emas serta sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 8 ayat 18, 1 Raja-Raja 9 ayat 26 dan 28, dan terang besar Alkitab 1 Raja-Raja 10 ayat 11. Rumah Tuhan yang telah dibangun Raja Salomo menjadi kebanggaan bangsa Israel, dan para duta besar datang mengunjungi raja yang bijaksana itu dan menyaksikan kekayaannya. Pendapatan raja dan sebagian besar rakyatnya bertambah-tambah, tetapi harus dibayar dengan mahal. Oleh ketamakan dan pandangan yang dangkal dari mereka yang diberi kepercayaan memelihara sabda Allah, orang banyak yang tak terhitung jumlahnya yang lalu lalang di jalan-jalan raya itu telah diizinkan untuk tinggal di sana dengan tidak memperdulikan Yehova. Tujuan yang dikejar-kejar Salomo adalah berbeda dengan tujuan yang diikuti Kristus ketika ia berada di atas dunia ini. Walaupun juru selamat memiliki segala kuasa, ia tidak pernah menggunakan kuasa ini untuk kemuliaan dirinya sendiri. Tiada impian kemenangan dunia, kebesaran dunia yang menodai kesempurnaan pelayanannya bagi bangsa manusia. Juru selamat berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Terang besar Alkitab Matius 8 ayat 20. Mereka yang mengambil bagian pada waktunya telah memasuki pelayanan terhadap pekerja agung dapat mempelajari sebaik-baiknya akan metode-metodenya. Juru selamat mengambil keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang terdapat di sepanjang perjalanan di jalan raya yang besar itu. Dalam waktu istirahat dari perjalanannya yang melelahkan, Yesus tinggal di Kapernaum, yang kemudian dikenal sebagai kotanya sendiri. Terang besar Alkitab Matius 9 ayat 1. Oleh karena terletak di jalan raya yang menghubungkan Damaskus, Yerusalem, dan Mesir, serta terus ke Laut Tengah, maka kota tersebut tetap menjadi pusat pekerjaan juru selamat. Orang-orang dari negeri-negeri lain yang melewati kota ini biasanya singgah menginap. Di kota inilah Yesus bertemu dengan orang-orang dari segala bangsa dan segala tingkat kedudukan. Dengan keadaan ini, perhatian tertuju kepada nubuatan yang menceritakan tentang Mesias. Perhatian ditujukan langsung kepada juru selamat dan pekerjaannya tersebar ke seluruh dunia. Pada masa kini, kesempatan-kesempatan untuk dapat berhubungan dengan pria dan wanita dari segala golongan dan kebangsaan adalah lebih besar daripada zaman orang-orang Israel. Walaupun biaya perjalanan telah menanjak 1000 kali lipat. Tidak berbeda dengan Kristus, pesuruh-pesuruh yang maha tinggi pada zaman ini harus menempatkan diri mereka dalam lintasan yang besar ini, di mana mereka akan bertemu dengan orang-orang yang hilir mudik dari segala penjuru dunia. Tidak berbeda dengan dia yang menggantungkan dirinya pada Allah, maka para pesuruhnya harus menebarkan benih Injil, menyatakan kepada orang-orang lain kebenaran-kebenaran kitab suci
yang harus berakar dalam pikiran dan hati dan berpencar kepada hidup yang kekal. Berhikmat adalah pelajaran-pelajaran di mana orang-orang Israel gagal, yaitu pada tahun ketika raja dan rakyatnya berpaling dari tujuan yang tinggi atas mana mereka telah dipanggil untuk menggenapinya. Walaupun dalam kelemahan yang mungkin berada pada titik kegagalan, orang-orang Israel ala sekarang menjadi wakil-wakil sorga yang membangun gereja Kristus yang benar haruslah kuat, karena di atas pundak kita ditanggungkan kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah dipercayakan kepada manusia dan yang menjadi penuntun menyongsong hari pemberian pahala. Olehnya, pengaruh-pengaruh yang sama yang berhasil mengalahkan Israel pada zaman Raja Salomo memerintah haruslah dihadapi dengan kepala dingin. Pasukan-pasukan musuh kebenaran yang dipersenjatai dengan kuat hanya dapat dikalahkan dengan kuasa Allah. Pertikaian yang terbentang di hadapan kita menuntut suatu roh penyangkalan diri agar tidak berharap pada diri sendiri, melainkan bergantung pada Allah saja demi penggunaan setiap kesempatan untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Berkat Allah akan tercurah kepada gerejanya apabila mereka maju dengan bersatu hati menyatakan indahnya kesucian itu kepada dunia yang berada di dalam kegelapan dosa, sebagaimana yang dinyatakan dalam roh mengorbankan diri sama seperti Kristus dalam meninggikan ilahi daripada manusia, dan di alam pelayanan kasih yang tidak mengenal lelah bagi mereka yang begitu besar kebutuhannya akan berkat Injil itu. Saudara dan saudariku, apakah prioritas hidupmu saat ini terarah kepada perkara-perkara kekal? Dan sudahkah engkau siap menjadi garam dan terang dunia bagi mereka yang ada di sekitarmu? Ataukah hanya perkara-perkara badani yang berfokus pada materi dan kemakmuran yang terus dengan gigih engkau perjuangkan untuk dicapai? Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.